Selamat malam Jebret Tim, selamat datang di DPI. Kayaknya hari ini pada ngantuk semua ya. Panji lagi lelah, Koci lagi lelah, satu lagi juga lagi lelah. Kalau gitu Nesa mau pantun dulu lah. Cakep. Belum. Biar dibilang cakep aja sih. Oh iya, emang kamu cakep terus nih. Kamu. Pakai sendal keluar main. Cakep. Berharap dapat 3 poin di Rizal Memorial. Malah dapat cuma 1 poin. Wah, cakep. Tapi nggak cakep sedih soalnya. Sila nggak cakep. Kalah kita gagal dapetin poin penuh di Rizal Mantovani Stadium ya. Sih ya. Rizal Mantovani. Rizal Mantovani ada mantuknya kelihatan belum. Nah, tapi memang kalau ngomongin timnas Filipina ini kan bisa dibilang sama kayak halnya U17 kemarin menghadapi Panama di atas kertas di grupnya, bisa dibilang ini lawan yang paling gampang lah di atas kertas ya, bukan meremehkan. Begitu juga di timnas senior di kualifikasi grup kedua kali ini, Filipina bisa dibilang adalah tim yang harusnya bisa kita kalahkan. Bahkan orang ada yang prediksi 2-0, 3-0, 4-0 sampai ada lebih dari Ya, karena situ. biasanya kita menang kan lawan Filipina. Biasanya menang. Dan sekarang jangankan menang, main aja susah. Tuh bola nggak main, tuh bola nggak ngalir, nggak ada oper-operan, nggak ada keberanian, nggak ada kepercayaan diri. Nah, kalau kita kemarin ngelihat dari formasinya, gua agak kaget. Biasanya Sintayong kalau lawan tim yang memang di atas kertas jauh di atas gitu peringkatnya, dia pakai 3 center back, pakai 5-3-2 dan lain-lain. Kemarin lawannya Filipina, Fir. Apa yang menurut lo kemarin dia tetap maksa dengan formasi 7 back total ya? Kalau kita lihat kan 5 back ditambah Sandy Walsh, bahkan Rahmat Irianto juga bisa bilang back juga gitu kan. 7 back ada di sana. Iya, terlalu konservatif, mengejutkan benar kata Panji, karena biasanya dia nyimpen, kan di preview kita bilang ya, biasanya coachin kan pakai formasi 3 back itu kalau dia menghadapi tim-tim yang di atas kertas di atas kita. Ya, Tapi kemarin dia pakai formasi 3 back, 2 gelandang bertahan pivotnya, dan kelihatan banget pressingnya nggak ada, energinya rendah banget. Ketika lawan menguasai bola, ketika kita dapat kesempatan transisi positif pun nggak dimanfaatkan dengan baik. Asnawi berapa kali salah ngoper, Asnawi dan Sandy Walsh positioningnya numpuk. Iya betul. Makanya ya nggak tahu ada hubungannya dengan itu apa enggak, tapi akhirnya Sandy keluar ya menit 30. Tapi menurut gua terlalu banyak kita memberi kesempatan kepada Filipina untuk impose themselves di pertandingan ini. Nggak usah lihat statistik, lihat dari mata aja. Duel-duel kita kalah, ngoper gampang kita meleset, dan kalau coachin make alasan kita melakukan seperti ini karena perjalanan jauh, kok kayaknya ya sedih juga ya sebenarnya, kan cuma karena perjalanan jauh dari Indonesia Irak balik ke Filipina, terus habis itu permainannya langsung turun kayak gini. Tapi ya kelihatan banget emang ini tim yang sepanjang 2022-2023 tuh hanya menghabiskan friendly-nya itu di, kalau nggak di Pulau Jawa, di Bali. Jadi memang kita nggak ada experience untuk bertanding tandang, itu yang sangat disayangkan. Sementara di satu sisi yang menarik sebenarnya, Ji, adalah ketika pelatih Vietnam ya, Philippe Trouzier, dia bicara ketika kemarin Vietnam kalah hanya 1-1 ya lawan Irak ya. Dia membicarakan bagaimana pentingnya untuk menjaga intensitas, bagaimana pentingnya untuk tim mempunyai that experience. Makanya sepanjang Oktober kemarin Vietnam itu dia tandang ke China, tandang ke Korea Selatan, sama tandang ke satu negara lain, gue lupa. Tapi mereka main tandang terus, termasuk lawan South Korea di mana mereka kalah 0-6. Walaupun kalah, tapi pengalaman bermain di laga-laga yang susah itu yang membuat tim Vietnam itu berkembang. Dan ya gue harap ke depannya kita jauh lebih baik dari inilah. Jangan sampai dibilang kita cuma bisa jago kandang doang di GBK. Dan masalah lapangan, masalah tadi travelnya, coach, menurut lo sengaruh itu buat kita? Memang tadi poin yang diangkat dari Firzi adalah emang kita jarang away day, coach. Apakah sengaruh itu, coach, menurut lo? Pengaruh mungkin iya, tapi nggak besar. Kayak lapangan Cintek, pengaruh iya, tapi nggak besar. Jadi untuk gue 2 faktor itu nggak bisa jadi alasan. Ya kita lihat lah, lu mau main away, mau main home, kalau lu 7 meter nggak bisa passing, ngaruh nggak? Iya, Iya kan? simple passes aja. Iya, simple passes itu lawan Irak sama lawan ini nggak berhasil. 1. Kedua, kalau lu mau berani main dengan 3 back, itu yang dibutuhkan adalah chemistry, koordinasi. Satu main di Liga 1, satu main di Divisi 2 Inggris, satu main di Malaysia. Yang nggak selalu sering bermain juga. Dan itu sangat kelihatan pada saat Jordi Amat kehilangan bola, harusnya kalau 3 center back, 1 maju ke depan, 2 ini merapat. Oke? Yang terjadi ini maju ke depan, 2-nya masih melebar. Iya kan? Sehingga kalah speed. Nah, ini hal kecil yang membuat kita selalu mengejar kenyataan. Dan
gue salahkan, in this case ya, gue jarang salahkan Sintayong. Kali ini gue salahkan Sintayong. Iya, Bahkan lawan Irak pun, nggak perlu lu main 5 back atau... Kalau lu udah biasa nonton bola di TV Liga Inggris dan Liga apa-apa, 85% feeling gue aja, dari tim yang bertahan kebobolan atau kalah. Oke? Kita, orang Indonesia, main bolanya Indonesia, itu nggak bisa bertahan. Ya, kulturnya emang Beda kalau kita Itali. Ya. Bahkan Belanda pun nggak bisa bertahan. Spanyol nggak bisa bertahan. Karena dari kecil kita didik untuk menyerang, cetak gol, menyerang. Maka dari itu kita punya banyak penyerang, sedikit defender. Nah, ini harusnya dipertimbangkan. Yang bikin kocak lagi, oke lah, gue tutup sebelah mata kalau ketemu lawan Irak yang lebih canggih, main lebih bertahan. Walaupun gue nggak setuju, tapi oke lah. Ini lawan Filipina, man. Come on. Ngerti nggak? Lu kalau lawan Filipina press 6 orang, suruh mereka crossing, bolanya nggak kemana-mana. Iya kan? Nanti di babak kedua kemarin kelihatan sebenarnya mereka nggak bisa. rapi itu. Bolanya itu nggak kemana-mana. Beda kalau lu kasih mereka ruang bermain Iya, kayak di babak kandang pertama. sendiri. Ini benar-benar blunder terbesar Sintayong gue pernah lihat. Tapi sekali lagi gue bukan barisan yang Sintayong out. Enggak, sama sekali tidak. Tetap dia sudah melakukan hal yang benar. Mungkin dia lagi bereksperimen. Dia lagi mencoba-coba. Kita nggak tahu. Ya semoga dia belajar lah dari kesalahan bahwa orang Indonesia tuh nggak bisa main bertahan. Dan pertanyaan gue adalah kenapa kita punya begitu banyak striker kategori let's say Dimas Derajat cedera kemarin, tapi masih ada 6 Hoki Caraka, Sananta ini yang lagi-lagi menjadi Gue agak frustrasi Sananta nggak pernah dimainin nih. Sweet karena gue suka kemarin begitu dia masuk dia link up play-nya jalan, holding ball-nya jalan, dia pun juga bisa ngasih alternatif variasi serangan, tapi STY kayak kurang percaya. Menurut lo apa, Fir, yang menurut lo dia nggak masuk ke skemanya STY kah? Nggak tahu ya, mungkin dia ngelihat struktur keseluruhan tim juga ya. Mungkin ada efek cederanya Egy dan ketidakhadiran Marcelino juga berpengaruh ke bagaimana dia set up timnya. Karena kalau kita lihat, kita tahu timnas bisa main kayak apa ketika melawan Argentina. Di situ semangatnya ada, di situ pergerakan pemain-pemainnya bagus, distribusinya juga lawan juara dunia aja nggak sengaco kemarin-kemarin. Ada something yang berbeda dalam 2 pertandingan terakhir yang bahkan kita tahu Klok begitu biasanya di lini tengah timnas dia begitu dependable, dia bisa jadi distributor bola yang bagus. Tapi kemarin lawan Irak dia hancur-hancuran, dia diganti, penggantinya juga nggak bagus. Rian seperti itu. Tapi at least ada sisi positif di mana akhirnya kita lihat Ricky Kambuaya balik ya, Ricky Kambuaya di Piala AFF beberapa tahun lalu yang dimana Lu dia tahu kenapa? Karena dia turunin lengannya. Awalnya naik-naik. Gue tweet, dan gue rasa itu sampai ke kuping dia. Lu fokus ke permainan, bukan penampilan. Dan gue juga kaget, kan babak pertama nggak begitu kelihatan juga. Babak kedua, lengannya udah turun dua-dua, langsung gocek-gocek kasih asis. Iya. Itu kan ditarik sama lawan, coach makanya turun. Makanya itu dia nggak ngerti kenapa. Mungkin ya penampilan kita yang lebih mengkhawatirkan sebenarnya kan kita berikut ini double header nih lawan Vietnam ya. Pertama di GBK dulu kalau nggak salah, habis itu kita ke home Hanoi. blow ya. Itu dia. Sementara Vietnam kemarin hanya kalah menit akhir lawan Irak gitu. Akhirnya posisi kita bahaya-bahaya lagi nih. Kita mengharapkan kali ini kita akan berbuat lebih bagus di kualifikasi Piala Dunia ketimbang 2022, tapi ternyata kok tanda-tandanya susah. Karena kalau ini nggak berkembang, ini bisa jadi kayak domino efek ke pertandingan-pertandingan selanjutnya. Sisi positifnya adalah break berikutnya kan laga-laga kualifikasi berikut itu Maret ya, jadi masih ada waktu. Kita main di Piala Asia dulu. Iya, jadi nah, itu semoga dia. performa Piala Asia dapat main bagus, dibawa ke Maret, betul. Dan ya lo tau lah kan kemarin juga live reaction gitu, ada komen-komen yang muncul kan, ada yang haters dari STY dan juga yang skeptis lah terkait Indonesia. Kalau memang selama ini kita targetnya Asia, ketika ditampar sama kenyataan lawan Filipina, kok nyata kita levelnya belum nyampe ke Asia coach gitu. Gini, kalau lu menuju ke level Asia, it goes ups and down. Ini semua proses, oke? Bahwa kita lagi sekarang turun, gue akui, kan bukan berarti match ketiga keempat juga turun. Iya kan? Tapi biasalah orang Indonesia, netizen Republik Wakanda itu selalu gitu. Pokoknya pada saat kalah, wah keluar semua. Pada saat menang, diem semua. Nggak bisa. You have to face it, bahwa dalam semua pertandingan itu ada menang, ada kalah. Yang penting adalah prosesnya.
Yang jadi masalah prosesnya nggak bener. Itu yang bikin gue concern, itu yang gue kritik. Walaupun tidak sepenuhnya salah STY, juga salah pemainnya. Yang kita bahas tadi, passing aja nggak bisa. Lu mau main di bulan atau di Zimbabwe atau di mana, kalau passing is passing. Nggak, Ngerti kalau nggak? di bulan melayang coach, nggak Nggak bisa. bisa sih. Oh iya, di bulan melayang. Melayang. Beneran nggak tuh bulan beneran bisa main bola nggak? Nggak ada yang tahu itu. Nggak tahu. Mendarat di bulan bola. Nggak ada yang pernah ke sana. Kalau masih belajar konspirasi gitu. Ya makanya gue nggak ada yang pernah ke sana. Udah konspirasi banget tuh. Nggak itu. Itu soal lain. Tolong dipotong ya. Lalu gue jelaskan. Lo kacau. Kepancing ya. Pancing dia Jadi keluar untuk konspirasi. gue Bicara Amerika loh. bermain di luar pengaruh di pengalaman, iya. Gue setuju itu ada faktornya lah. Tapi itu bukan faktor kenapa kita bermain jelek. Iya. Intinya adalah kok lu 7 meter aja nggak bisa passing gitu loh. Iya. Apakah itu tekanan dan itu banyak banget loh. sekali. Salah passing ini bukan timnas yang kita kenal. Betul. Kalau timnas nggak menang, minimal passingnya bagus. Iya. Iya kan? Kemarin gue nggak tahu apa yang terjadi. Pokoknya 2 match ini drop total. Iya. Kayak kapan Jordi Amat cetak own goal? Kapan Mark Klok nggak bisa kontrol bolanya mental? Ngerti nggak? Langsung 2 pertandingan ya, Jordi Amat blunder ya. Tapi ada plus poinnya. Sadil bisa cetak gol. Itu Arhan akan main bagus juga kemarin, meningkatkan percaya diri dia. Karena kan gue pernah kritik Sadil di lewat IG gue. Nah, dia sekarang dapat kesempatan untuk main dari awal. Dia manfaatkan. Ini salah satu yang agak plus poin itu Sadil. Nah, semoga dia akan bermain seperti itu terus. Karena timnas butuh pemain seperti Sadil. Cuman dia harus kontrol emosinya lah. Ya kemarin habis golin Habis kan. cetak gol kan Iya, dia selebrasi, memprovokasi selebrasi, pemain. Iya. provokasi. Nggak joget-joget tapi provokasi ya, bahaya juga Nggak nih. perlu lah hal-hal kayak gitu nggak perlu lah Sadil. Karena udah kartu kuning juga kan. Dan kemarin yang menarik adalah Hernando Ari ya, Fir. Iya, Mungkin kalau benar. dia nggak save-nya keren, Iya. bisa lebih dari itu kan kita kalahnya. Hernando sih emang udah membuktikan ya bahwa dia layak dapat tempat, dan menurut gue battle yang sangat bagus juga dengan Nadeo di bawah Mister. Walaupun kita tahu Nadeo setiap tembakan kayaknya yang di Irak kayaknya masuk ya, yang mengarah ke gawangnya, tapi Nadeo udah buktikan di Piala AFF dia bisa main bagus, yang ketika dia juga nahan penalti pemain Singapura itu ya kalau nggak salah, dan dia juga bisa main di big game. Jadi at least di bawah Mister kita punya 2 pilihan yang sangat bagus ya, Ji. Hernando walaupun dia bukan tipikal kiper yang besar ya, tapi dia Iya, berani untuk ngambil bola di bawah, ngambil bola di atas refleksnya juga, bagus refleksnya bagus. At least untuk mengobati itu tadi, bagaimana caranya kita main dengan 3 back tapi lubang-lubangnya banyak banget nih. Ada apa sama komunikasi antara Elkan, Rizky sama Jordi? Ada apa? Ini harus ditekankan karena memang ini kita lihatlah timnas dalam beberapa bulan terakhir lah ya, sebelum 2022-2023 tentunya. Kita tahu ketika Elkan main, ketika Rizky main, biasanya itu adalah Cocok sih kalau punya 2 orang. poros yang kuat. Seharusnya kan mereka poros-poros yang kuat di tengah, tapi ya ini dia. Ada yang nggak works di Jeddah International ini. Seharusnya ini jadi pemanasan untuk Piala Asia juga nih, kalau ketemu Jepang kayak gini ya gawat juga, Ji. Ya, kita lihat nanti bagaimana Indonesia bisa recovery dari kekalahan ini, karena juga nanti masih ada Piala Asia juga, dan lanjut nanti di kualifikasinya masih ada bulan Maret. Nanti kita akan lanjut untuk membahas Indonesia, tapi kita mau dengerin dulu nih dari pernyataan dari STY yang satu ini nih. 일단 오늘 승점 1점 차이 1점 얻었지만 앞으로 우리 홈에서 3번의 홈 경기가 남아 있고요. 역대 홈에서 거의 지본 적이 없기 때문에 저는 3라운드 올라가는 거에 우리 선수들과 저는 자신 있다. Masih percaya diri dan juga masih percaya bisa lolos. Ini sebuah harapan atau ini optimis yang memang sangat mungkin, Fir, menurut lo? Kalau ngeliat dari 2 pertandingan Masih terakhir, Bisa. Iya. Gue juga bilang bisa. Iya. Asal lu harus berubah. main di kandang Lu- menjadi sebuah kekuatan kita. Lu main berarti ya. 3 back lagi selesai. Nah lawan Vietnam nih, dia main 3 back apa 2 back? Dua. Karena Vietnam itu Terakhir 3 back setahu gue kita lawan Vietnam. Udah lah. iya. Kita nggak usah besar-besarin Vietnam. Emang Vietnam kapan lolos ke grup? Nggak pernah Iya. juga kan? I mean levelnya itu masih di bawah Jepang, Saudi, Oh Korea, iya, tentu. masih di bawah Irak, ngerti nggak? Tapi negara Asia Tenggara peringkat tertinggi adalah Iya, mereka. oke, betul. Tapi Asia Tenggara kayak apa, ngerti nggak? Iya itu makanya Nah, makanya kita harus buktikan Iya, lawan Vietnam kita ini. harus buktikan Iya. dan kita sangat amat bisa main, bahkan away pun nggak perlu kalah kalau lu fokus ke 2 back.
Ya semoga Vietnam di bawah pelatih Lu bukan kalau main 2 back, oke? 2 center back ya. 2 center back, lu main dengan 2 DM, salah satu DM bisa mundur. Yang dia lakukan sekarang adalah 3 center back, 2 DM. salah satu center back maju ke depan Jordi Amat. Jordi Amat. Emang Jordi Amat bisa main kayak gitu? Belum tentu juga kan? Kemarin akhirnya main jadi back, iya, jadi DM kecolongan kemarin di babak situ. kedua ya. Mending lu mainin 2 center back. DM, kalau perlu salah satu turun, iya kan? Iya. Ya kayak kemarin akhirnya babak kedua ya. Amat akhirnya jadi DMF. Iya. Ketika lagi diserang dia bantu untuk Ya, turun tapi defensif Amat ya. katrok main. Iya kemarin jelek sih. Ya tapi kemarin hampir semuanya jelek sih. Backnya menurut gua kurang. Ya kecuali Bagot ya. Bagot kemarin main cukup oke, cukup lugas. Rizky untuk Ridho duel-duel. juga jelek. Ya kemarin Rizky Ridho. Biasanya bagus, jelek kemarin. Iya. Drop semua. Ya kita doakanlah Indonesia bisa bounce back dari kekalahan dan juga hasil seri ini. Semoga ini menjadi tamparan yang tepat buat kita untuk nanti ketika bermain di kandang kita ngegas pol tuh Nes. Betul. Udah jangan sedih-sedih ya karena kita hasilnya cuma bisa imbang. Tapi yang jelas nanti tanggal 29 ada yang menggembirakan loh. Apa Ada tuh? The juara ya, The God Match antara Raffi Ahmad versus Taufik Hidayat. Kalian udah beli belum tiketnya? Dan ada juga podcaster match antara podcast Ancur versus podcast agak lain. Ada juga family match, Ibnu Jamil Ririn Ekawati versus Judika Duma. Terus juga ada charity match antara Gading Martin dan Pak Michael versus Pak Wandi dan CEO. Sampai ada juga Jebret versus Vindes Jilid 2. Makanya buruan kalian beli tiketnya sebelum kehabisan ya, karena sekarang masih dalam masa pre-sale. Yang gold, kategori gold ini sudah sold out semua. Tinggal yang kategori silver aja. Jadi langsung aja kalian bisa klik yang ada di deskripsi untuk beli tiketnya. Dan The Juara ini diselenggarakan berkat dukungan dari Kombipar, Santini Group dan juga Avitex Gold. Oke, kita masih punya bahasan yang nggak kalah menarik tentunya, tapi setelah yang satu ini. Jebretnya masih dari jeda internasional. Sekarang kita terbang ke Amerika Latin ya. Ada duel panas Brazil versus Argentina di Maracana. Yang sebelum kick off nih ada kejadian fans yang rusuh yang bikin laga tertunda. Waduh. Betul, belum main aja udah sempat rusuh dan Iya. membuat para pemain Argentina juga terpancing ya dan Betul. sampai sempat ada adegan mereka mau melerai Emi Martinez nangkep pentungan dari polisi Brazil. Ini apa sih Fir pemicunya akhirnya bisa pecah gitu sebelum pertandingan kick off dimulai? Iya, parahnya itu kan terjadi di sisi yang keluarga pemain kan Iya, ada di makanya tempat itu, deket makanya tuh. mereka turun dan ya katanya keributan dimulai setelah lagu kebangsaan ya, Ya. kebangsaan mulai, terus habis itu polisi juga heavy handed banget. Gua kalau lihat kayak gini ya ingat zaman dulu ya, kayak polisi pakai rotan ya untuk pukul mundur para penonton. Tapi Kayak ini guru-guru emang SD kejadian zaman yang ya di Maracana ya, di katedral sepak bola Brazil yang seharusnya nggak perlu terjadi apapun itu. Tapi akhirnya Messi dan kawan-kawan juga turun tangan. Mereka bilang mereka nggak mau main kalau kondisinya kayak gini. Maka mereka masuk ruang ganti dulu hingga situasinya reda. Untung aja setelah 30 menit kondisi bisa pulih ya. Walaupun kita lihat di sosial media dan lain-lain banyak yang ini kepalanya juga udah sampai bocor lah, Iya, sampai ada yang bocor. mereka gebuk-gebukan parah banget. Jadi ya semoga nggak keulang lagi aja sih kayak gini sih, parah. Ternyata sekelas fans Brazil dan Argentina pun masih seperti ini juga gitu Coach Asya, dan juga polisinya masih itu juga butuh edukasi juga sebenarnya. Loh, fans Amerika Latin emang Rusuh, sangat naik-naik rusuh. ini Iya. pagar ya kan. Jadi Oh, iya. kalau antar negara nggak heran gue. Iya. Kan kembali lagi ke security di stadion Iya. seperti apa. Kalau seandainya security-nya lemah-lemah, nah ini yang terjadi. Yes. Tapi kalau security-nya benar-benar Bagus. ketat sekali, nggak akan terjadi. Kalau gue bilang salah tuan rumah. Bisa jadi. Karena kan di final Copa Libertadores juga kayak ada Panas juga. kejadian kayak gini beberapa waktu lalu. Kita tahu juga pertandingan apa tuh ke Libertadores juga yang sempat ramai di media sosial juga yang banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Ya emang passion mereka di Amerika Latin gila-gila juga, Ji. Bedanya mereka lebih maju aja dari kita. Dan mungkin di satu sisi bagusnya adalah ya bukan karena ributnya ya, tapi gue melihat udah lama nih Brazil sama Argentina nggak sehit ini, nggak setensinya, nggak sepanas ini, tapi jadinya secara kualitas gamenya kayak kualitas Tarkam. Tapi menurut lo kemarin dari si tensinya udah lama kita coach ngeliat Brazil sama Argentina mainnya clash begini, ada panas-panasnya. Argentina untuk gue, tim Argentina sekarang yang juara dunia, tim biasa aja. Iya. Nggak sehebat Argentina yang kita kenal. Zamannya di Batistuta. luar Messi ya. Iya. Zamannya Batistuta. Oke.
Lu lihat Brazil. Lebih parah lagi, Nih, Coach. bek kanan Emerson Royal. Iya, lebih parah lagi. Tengah Marquinhos sama Gabriel. Gabriel Arsenal Iya, sudah iya, bikin Magalhaes. blunder. Augusto, DM, Andre sama Gimares. Iya. Kanan kiri Martinelli. Sama Rafinya. Kanan Rafinha. Rodrigo Belakang striker. striker Rodrigo Ini kacau. yang tiap 200 match di Madrid baru cetak 1 gol. Gapsus yang udah 6 tahun nggak main di Arsenal karena cedera, tiba-tiba mendadak Tiba-tiba main. main starter lagi. What do you expect sekarang? Secara kelas sudah nggak ada, cuman ributnya doang Iya, seru kemarin ya. jadi Brasil udah menurun, drop dan nggak ada Neymar nggak. Hanya kalau ada Neymar sedikit tertutupi. Iya. Tapi kalau nggak ada, ini tim mediocre banget. Bahkan Argentina pun nggak hebat-hebat amat. Iya, iya. Tapi mungkin bedanya emang Argentina kan emang bermain udah as a unit gitu kan. Iya, Karena di Piala as a Dunia team, iya. sudah membuktikan Iya. dia nggak bagus tapi bisa menang dan juga udah jadi nih timnya fondasinya. Kalau Brazil kan makin sini makin ke sana gitu Oh, kan, makin berantakan. parah fondasinya. nggak 3 jelas. kekalahan beruntun di kualifikasi Piala Dunia. Pertama kalinya Brazil kalah di kualifikasi Piala Dunia yang dimainkan di kandang ya sejak 1954. Berapa 64 pertandingan yang lalu. Pertama kalinya Brazil kebobolan lawan Argentina di kandang dalam laga kompetitif sejak 2004. Pemain Argentina terakhir sebelum Otamendi yang bisa golin itu Juan Pablo Sorin. Bayangin Juan Pablo Sorin udah lama Gondrong. banget. Dan ini pertama kalinya Argentina bisa menang di pertandingan kualifikasi yang bergulir di Brazil ever. Jadi emang ini banyak rekor-rekor yang runtuh nih sama si Fernando Diniz ini. Dan Diniz ini kan dia cuman part time ya. Besok itu dia akan datang lagi ke Maracana sama Fluminense. Oh. Jadi dia kan tim utamanya kan Fluminense. Oke, dia bisa berhasil bawa Fluminense juara Copa Libertadores untuk kali pertama sepanjang sejarah. Sekarang kan nih Oh, ini Diniz, ya. iya Diniz itu kan hanya stop gap doang ya untuk nungguin Ancelotti katanya. Tapi kalau kemarin ngobrol sama Coach Luciano Leandro di Brazil itu sebenarnya banyak yang pingin agar Ancelotti itu nggak dateng. Mereka nggak mau nggak suka foreigner, orang luar iya ya? mereka nggak mau orang luar. Maunya orang Brazil. Gue juga paham, gue juga nggak mau kalau gue jadi Brazil sama Ancelotti. Ngapain Kenapa harus Ancelotti? Maksudnya Gitu, negara nggak sepak mau. bola terkenal dengan Yes, istrinya benar. kok pakai pelatih Iya. foreigner gitu kan. Tapi kalau alternatifnya Fernando Diniz kayak gini dia nggak bisa ngangkat tim ini. Apa? Masa kita akan lihat Brazil di kualifikasi playoff antar konfederasi lawan Selandia Baru karena mereka kan peringkat 5 kan sekarang kan, 6 yang terakhir Kacau yang sih menuju ini. itu. Atau mereka 6 sekarang. Lu kalau lihat ini pemain ya, dari 11 yang main starter line up yang gue sebut tadi, 10-15 tahun yang lalu Marquinhos cadangan, yang lain dipanggil aja enggak. Iya, pasti lah. Termasuk Iya, Martinelli, termasuk Gapsus, termasuk apa? Itu 15 tahun Gabriel, ya. dipanggil aja kagak. Hanya Marquinhos tapi di bench. Separah itu levelnya Brazil Dulu sekarang. Marquinhos juga masih Marquinhos di cedera bench. juga kan pas half time kan. Vini juga cedera mereka, si Ederson juga akhirnya Alisson yang main. Iya, Ederson cedera kemarin. Tapi tetap bukan alasan lah Brazil seharusnya. Kemarin mainnya jelek, tadi pagi tuh mainnya jelek banget. Kayak mereka cuma ngasih umpan-umpan silang apa sih dari si Vega itu ke tengah, ditangkap Martinez gampang banget. Gak ada perlawanan sama sekali. Ketika mereka perlu ngejar gol, kartu merah Joelinton. Habis itu yang masuk juga Endrick 17 tahun. Emang bagus Endrick, tapi kan belum terbukti. Iya. I mean, kalau lu pemain kayak Joelinton masuk ke timnas dan Emerson Royal, ya something wrong dengan timnas lu. Iya. Emerson Royal di Spursnya cadangan gitu kan. Di Barcelona di kick. Tapi kalau kita ngomongin Brazil sekarang kan bahkan di eranya Cici itu kemarin gaya mainnya juga lebih pragmatis. Bukan Brazil yang zaman dulu juga bonito, mainnya selalu Karena nyerang. kualitasnya Nah, nggak itu ada. berarti memang Tapi sekarang emang Brazil udah miskin kualitas berarti ya. udah kualitas menurun, nggak punya sistem, ngandelin Iya. skill individu, Iya. yang ngandelin Neymar. At least Cici ini dapat hasil Di Brazil di apa bawah sih? Cici Nesa di loh. Glodok banyak tuh. Kalau juga. di Cici bisa menangin 14 dari 17 laga Iya, karena di pragmatis kualifikasi dia Piala mainnya. Dunia 2022 tanpa kalah. Iya, iya. Nyetak 40 gol hanya kebobolan 5. Sekarang aja Brazil baru beberapa pertandingan udah sama kebobolannya sama Emang sekarang pelatihnya siapa? Itu sih Diniz, tadi si part-timer yang pelatih Fluminense nunggu juga. sampai Ancelotti datang. Oh, gue kira udah Ancelotti. Belum, Bukan, belum. Mereka Ancelotti nungguin kan Ancelotti, makanya si sibuk Diniz ini yang jadi pelatih interim. Nah ini yang sempat gue pertanyakan coach, apakah memang pemain Brazil dengan gayanya sudah kemakan zaman? Karena Iya. sepak bola modern sudah nggak bisa main skill-skill kayak gini. Paling 1-2 pemain iya, tapi kalau satu tim udah nggak bisa nih. kayak Brazil itu ditampol 2014. gini. Usang dia.
2014 di kandang diobok-obok sama Jerman. Habis itu diobok-obok sama Belanda. Iya. Mereka menunjukkan forget Jogo Bonito lah, apa itu juara istilahnya. dunia 5 kali. Kalau lu mau menang lu dengan sistem. Iya. Oke? Dan nggak berubah. Dan semenjak itu menurun terus sampai sekarang. Dan susah bangkitnya. Lu kalau ada Vini atau Endrick atau siapa secara individual bagus. Lu bisa main kayak gitu, bisa juara. Kalau lu 11-nya bagus. Iya. Kayak zamannya Ronaldo Botak, Ronaldinho. Iya, You iya. name it, siapa yang lemah? Kagak ada satupun yang lemah. Gila sih itu. Dulu Iya kan? kipernya malah Dida Iya, ya, biasanya kipernya. paling lemah Iya. waktu itu ya. Ya sekarang Alisson Sekarang masih oke Alisson lah. sekarang kipernya bagus malah kayak Ya gitu. lu tuh karena sisa itu ya. juga faktor ya klub-klubnya juga udah sekarang nggak bisa menghasilkan pemain-pemain yang memang berkualitas lagi, Fir. Mungkin ada ya kayak Rafinha mental kemana gitu kan, cuman bukan kayak eranya dulu. Oh iya, kalau dibandingin dengan generasi Brazil 2002 ya itu Berarti yang tentu salah apa ya? pasti jauh Akademinya banget. kali udah nggak bisa, udah nggak bisa ngikutin tren Enggak, perkembangan zaman. budayanya salah. Oh, mereka terlalu pride dengan gayanya Dengan- mereka, sepak bola dengan menyerang, gaya, betul. sikil gitu Iya, kan, iya, iya. banyak skill ya. Betul. Sementara Dan nggak akan mati. kemana-mana. Ini sebenarnya bukan 2010 aja udah kelihatan. 2010 itu Iya. yang Wesley Sneijder cetak gol dengan heading itu Belanda juga nggak bagus-bagus amat. Ya. Nah ini kalau lihat cederanya Martinelli, Vini, ini banget. gimana lo cukup berpengaruh nggak buat Vini juga buat Madrid atau Iya. Martinelli buat Arsenal? Iya, Vini kan dia kan sebelum ini dia tuh hampir nggak pernah cedera kan bagi Madrid. Dia main bagi Madrid sejak dia debut itu 2-3 tahun dia hampir nggak pernah cedera. Sekarang dia Ringan, cedera ringan. di awal, abis itu dia kemudian cedera lagi sekarang ya kita lihat seberapa lama. Kalau sekarang ini kan emang dunia sepak bola lagi dihadapkan dengan fase di mana banyak banget cedera hamstring, cedera otot ya. Ada kayaknya ada studi yang nunjukin cedera hamstring tuh meningkat hampir 65%, 70% karena banyaknya game yang harus Kelelahan dimainkan. itu fix. Kelelahan pemain-pemain ini. Nggak penting Tapi ya. Yang penting FIFA dapat duit. oh iya FIFA dapat benar. duit. Apalagi Itu Piala yang Dunia penting nanti buat kalau mau mereka. ditambah Iya, terus iya, 4 iya, tahun. iya. Iya, karena 4 tahun sekali nggak cukup buat mereka Iya. nyari cuan. Ya jadi bahwa kita harus lihat sebenarnya Brazil sekarang ini lagi rotten form banget. Walaupun kita lihat ya salah satu kekalahan mereka beruntun, tapi kan lawan Argentina, Kolombia mereka kena comeback walaupun sempat leading 7 menit sampai 75, terus lawan Uruguay-nya Bielsa nih yang lagi jago banget kan, Argentina aja kalah sama kemarin. Uruguay-nya Bielsa. Tapi ya kalau lihat konstelasinya CONMEBOL seperti ini sih mau kalah berapa kali Lolos asal lu ya. menang lawan Bolivia, Karena lima- Venezuela lolos gitu, berapa sih dia? mah aman. 6 kalau nggak salah. 6 ya, Enam, jadi apalagi aman-aman sekarang aja ditambah ya. aman aja seharusnya. Ya lolos sih lolos, cuman caranya. Iya. Vini cedera, berkah buat Iya, Martinelli yang kemarin juga dapat posisi tapi nggak bisa kontribusi ini ya. 6 tim bisa lolos langsung ke Piala Dunia, sementara Cuma gini Ji, kalau Tujuh lihat playoff. Brazil di klasemen CONMEBOL ya, 2018 mereka nomor 1. 2014 mereka tuan rumah kan nggak main. 2010 mereka nomor 1, 2006 mereka nomor 1 lolos CONMEBOL. Satu-satu kesempatan di mana mereka nggak lolos sebagai nomor 1 di CONMEBOL adalah tahun 2002. Apa yang terjadi 2002? Juara mereka. Waktu itu mereka peringkat 3, Oh, tapi- terpaut 13 poin dari Argentina. Jauh banget waktu itu ketinggalannya. tapi itu gila sih Tapi Rivaldo, dikejar. Ronaldinho. Tapi kalau lu lihat Kalau squadnya, sekarang ya nggak mungkin. 2002 kan Ronaldinho. Aduh, sekarang yang bisa ngangkat ya Vini sama Neymar, kalau Neymar Udah, ada. itu doang. Yang bisa ngegendong lah. At least kelihatan oh ya lu masih bisa menang-menang atau masih bisa. Tapi secara tim it's a big joke. Nah menarik karena tadi kita ngomongin Martinelli bersama Brazil dapat tempat ketika Vini cedera. Kita sedikit ngomongin main Arsenal juga, ada Havertz. Gimana kalau melihat Havertz jadi bek kiri ini sebuah terobosan atau sebuah kejutan gitu? Ya makanya lawan itu kalah lagi Austria. Tapi golin ya? Enggak, Oh ya itu lawan sebelumnya. Turki. Oh Turki golin ya, Iya. tapi kalah juga. Kalah Kalah juga. juga. Lawan Austria kalah 2-0. Havertz bek kiri lagi. Gila ya, Jerman ada apa dengan Jerman ya? Gue nggak ngerti lah. Udah tuh, udah- I really don't know what's going on dengan Jerman Sama sekarang. jeleknya Dan sama gue rasa Brazil. Lothar Matthäus pun nggak tahu. Jadi Nagelsmann ini kan ya selama 2 tahun itu atau 4 tahun bahkan itu cuman bisa eksperimen dengan pelatih sebelumnya gagal, akhirnya dia masuk, ya yang dia lakukan sekarang juga eksperimen. Lu mau pasang Havertz di mana kan dia nonton IPL juga. Iya kan? Bisa menjadi sayap kiri Nah, juga. kalau gitu Havertz lu orangnya ya kita coba
di sayap kiri bisa nggak? Mungkin dia nggak jelek ya. Mending sayap kiri. Cuman dia kan bukan defender. Iya, back kiri masalahnya. Iya. Back kiri Butuh banget. stamina dan agility, dia tuh nggak punya itu Dia masalahnya. nggak akan pace. main di Arsenal sebagai back kiri. Masih Jati ada. diri permainannya makin hilang karena dulu kan orang bingung naruh dia di mana di lini depan, Iya. tiba-tiba sekarang ditaruh back kiri makin hilang aja dia. Nggak, harusnya kalau gue bilang tetap dia cocok sebagai false nine, lebih cocok. Ya. Tapi nggak mungkin diterapkan di Arsenal nih menurut lo, karena Arsenal kan si Zinchenko juga di belakangan jelek. Ya paling Tomiyasu doang yang bisa Tomiyasu, lumayan ada di iya. sana. Masih ada pelapisnya kalau di sana. Sejelek-jeleknya Zinchenko lebih bagus dia sebagai back kiri daripada Havertz. Makanya. Gue pikir, tapi menurut sedikit Fir, kenapa Jerman separah itu? Pemainnya bagus loh, Sané, Iya. Iya. Betul. Iya. Musiala. Itu yang dibilang Rudy Fowler juga ya Gini, setelah gila. pertandingan kemarin bahwa kita mah nggak peduli Havertz main di mana. Yang penting the attitude-nya benar, fighting spirit mereka benar, dynamism mereka benar. Pemain-pemain ini harus buktikan regenerasi mereka kan nyangkut kan kita bilang mereka nggak punya lagi Backnya si Kato sama backnya. kipernya Mereka nggak si punya anjir. back pinggir lagi kayak dulu mereka nggak Ter punya Stegen tuh gelandang. kemana ya? Cedera juga ya coach? Siapa? Ter Stegen. Ter Stegen nggak tahu. Kemarin Kevin Trapp lawan Iya, Turki kan? bisa jadi. Ter Stegen itu main bagus kalau di Barca, di luar Barca bapuk. Depannya Nyangkut back-backnya juga. Ini gue blowout lagi cek line Karena up-nya. tuh gol-golnya Turki Iya, parah. emang defensifnya menurut gue yang jelek as a unit ya. Iya. Bukan lagi cuma masalah striker doang, Bukan tapi lagi di backnya yang masalah menjadi PR. pelatih juga kan kemarin Flick ya bikin sejarah ya ketika dia jadi pelatih pertama sepanjang sejarah sepak bola Jerman yang dipecat. Tapi ngomongin pelatih Cepet nih, ya. balik lagi ke laga tadi ya. Scaloni kemungkinan besar Oh iya. pertandingan terakhir ini loh di timnas Itu Argentina beneran nggak sih? melawan Apa negara dia mana? cuma- Di timnas apa? Argentina. Karena dibilang ada sesuatu apa ya disagreement yang sangat besar dengan Federasi Argentina, tapi Cuti Romero dan juga si satu lagi pemain Otamendi bilang bahwa dia nggak tahu, mereka para pemain juga masih nggak tahu nih masa depan Scaloni kayak gimana, karena biasanya Scaloni kalau ngomong maunya semua squad langsung, tapi di Maracana kemarin setelah pertandingan si Di Maria lagi tes doping dan Messi lagi ada perawatan. Jadi tanpa kedua figur kunci itu si Tetap Munesa ada Scaloni perawatannya. Merah-merah nggak mukanya dia? Iya. Sama dong ya, makanya merah mulus sih terus dia. ya Messi berapa Nomor tahun rekening juga. masih sama, Mas? Masih. Matanya doang. Jadi itu Ji, Iya. kalau dan udah gitu dia ngambil kayak foto perpisahan terakhir sama staffnya di Maracana. Jadi kalau tanda emang nih. dia harus pergi, ya what a way to go sih menang Tapi di ya Maracana. udahlah, lu udah juara dunia menurut Udah gua. dapet semuanya, juara Udah Copa dapet- Amerika, Oh iya, juara final di sebelumnya SIMA, Copa ya. peringkat nomor 1 Menurut gua dunia. apalagi lo Apalagi kejar yang bisa secara didapat. ambisi mah udah. Sekarang cari duit, cari klub. Nah iya kan, Arab. secara Karena di Eropa nggak akan dipakai juga. iya, secara pelatih. Ya kita lihat nanti bagaimana Scaloni nasibnya setelah dia kasih hints bakal cabut, dan juga bagaimana Nagelsmann, apakah juga akan mengikuti jejak Hansi Flick, bakal mendapatkan review buruk dan pada akhirnya bisa dipecat sebelum nanti, walaupun dia tuan rumah ya. Ya kan? Sebenarnya gue nggak peduli ya, serius gue nggak peduli Jerman main di friendly mau dibantai apa. Gue pengen lihat mereka dibantai di kandang, itu baru bikin gue happy. Gantian ya sama Brazil ya di 2014 Enggak. dari kandang Lawan enggak. Harus Belanda yang ngalahin. Lawan Hungaria, lawan Albania. bos lah dong. Ya oke lah, kita akan lihat nanti bagaimana nasibnya Jerman dengan permainan yang sekarang lagi menurun. Kita bahas apa nih sekarang? Yes, kayaknya udah pada mulai ini ya nyambung-nyambungin ke Premier League. Mungkin Wah, udah pada nggak iya. sabar nonton tim kesayangannya di akhir pekan nanti. Oke, akan kita bahas tapi setelah yang ini. Langsung aja Ji, kita akan bahas jelang big match ya Sabtu nanti antara Man City versus Liverpool. Oh, gue kira Everton lawan MU. Ntar kita bahas juga. Itu juga tapi ada nanti ya. Tapi nih dari mumpung masih Rabu, jadi bahasnya tipis-tipis dulu karena City yang masih dalam bayang-bayang pengurangan poin dan pencopotan gelar bakal ngaruh nggak sih pas ketemu Dres nih? Pertanyaan Abrar nih. Tapi kalau soal hukuman, menurut lu, kemarin gue udah ngomong panjang lebar sama coach sama Iya. Mas Aryo gitu. Bagaimana dugaan pasal 115 dari itu kan dari apa? Dari Iya. WikiLeaks apa dari mana? Gue nggak ngerti. Bukan Iya, dari Panama Evannya Leaks langsung zaman kan dulu, sebenarnya. Menurut lu ini gimana kok, Fir? Ya, jadi yang membedakan City dengan Everton adalah kalau Everton tuh mereka ketahuan melanggar peraturan. Kan mereka kerjasama kan, semua dikasih nih, ini data-data kita, ini laporan financial statement kita. Emang City nggak ngasih? Ya City nggak ngasih, itu kan. City kan cook the books Loh, istilahnya. Mereka harus ngasih, itu kewajiban. Iya, Kalau iya. enggak lu nggak dapet izin Iya, untuk enggak, bermain. mereka kasih, iya. Tapi di laporan keuangan mereka nothing wrong.
Itu masalahnya kan, under the table-nya City yang jadi masalah kan. Kalau Everton mereka kan ngasih semua laporan apa adanya, sesuai dengan yang diinginkan Premier League. Mereka kerjasama dengan Premier League. Maka mereka bilang ini hukuman 10 poin ini unprecedented di Premier League. Di saat mereka kerjasama, ini loh nih semua data gua nih gua buka untuk kalian, ternyata kok masih aja dikasih bukan 10 poin. Masalahnya untuk City adalah secara keuangan kan mereka baik-baik aja. Iya. Padahal di baliknya itu kan ada ya offshore Bentar. account dan Lu lain-lain. sebagai FA digaji untuk menyelidiki, dibantu dengan itu. organ lain. Ya. Kalau lu berani menuduh loh. Ya. Ini udah benar-benar secara official dituduh 115 loh, bukan Banyak 1. banget. 115. 100 tambah 10 tambah 5. Financial breach Yes. Tapi memang dugaan Itu kacau 115 sih itu emang. dari FA-nya, bukan dari FA. itu di dakwaan medianya. FA. Ya, Dia 115 yang bocorin. Iya. Enggak dari udah FA-nya charges langsung, udah kan. resmi. Dari FA-nya. Oke. Udah charges. Jadi 10 aja nyangkut, jadi potong 100 poin dong. Masih hitung-hitungan kayak kalkulator. iya, bener. Iya, Seharusnya lagi. itu emang makanya itu kan makanya Premier League takut kan nanganin ini karena takut mencederai hubungan dengan Abu Dhabi. Nah, Itu. Iya. ini That's bisa the point. dicari. Karena gue baca juga bahwa pemerintah Inggris konsultasi dengan pemerintah Abu Dhabi. What the fuck, ngerti nggak? Iya, inilah disadvantage-nya punya klub-klub yang state owned walaupun technically Premier League nggak menemukan hubungannya. Tapi ya kita tahu kan what it means to bilateral relations antara negara Arab Ya. itu dengan Inggris. Ini kan mereka case lagi kan dia kan case-nya dibangun kan ya udah 4 tahun apa menurut gue ya rada lama aja dan sementara si Premier League ingin buktikan kan karena si City itu molor terus Premier League ingin buktikan karena kalau mereka nggak buktikan dengan ngasih hukuman ke Everton ini nanti akan ada independent regulator yang masuk untuk melihat semua transaksi yang mencurigakan itu lagi dan lain-lain. Nah ini yang bikin hukuman untuk City itu ya seharusnya kalau emang udah bagi Everton bisa langsung secepat ini seharusnya buat City juga ya nggak tahu time frame ya ini masih belum tahu. Yang bikin gue masih nggak paham kenapa Inggris harus konsultasi dengan Abu Dhabi. Abu Dhabi itu segini loh. Beda kalau Saudi Arabia. Yes. Itu punya power. Abu Dhabi punya apa? Nggak punya power. Qatar masih oke, masih punya LNG. Liquid natural gas yang dibutuhkan kalau Rusia nggak supply gas gitu ya. Abu Dhabi nggak punya apa-apa, kenapa lu harus konsultasi? Ini Kan ada, kocak gitu loh. itu yang menjadi Iya, misterinya kan. makanya. Apa yang Ya, dicari mungkin- dari sana gitu kan. Kan seperti yang gue udah berkali dan gue dituduh kan, Coach Justin nggak objektif lagi karena sekarang nuduh City. Ini terlalu visi, semua terlalu berbau Curigakan. ikan amis. Iya. Terlalu banyak hal yang untuk gue nggak masuk akal. Kalau kalian nggak paham, terima aja. Nanti lo akan bilang, oh ya Coach Justin bener. Ya berarti artinya Everton salah karena dia jujur. Sementara City Yes. Dan pinter berbohong. jujurnya itu cemen banget dibandingin pelanggaran-pelanggaran yang allegedly dilakukan City ya. Cuman 20 juta loh itu nggak nyampe harga setengahnya cuma Jadon Sancho. 20% dari iya dari pelanggaran target, dia. iya. Dia seharusnya 105, dia bobol sampai 124. 125, iya. Iya, mereka lagi mau bangun stadion baru, mereka lagi mau Kena bikin COVID. ini itu, kena Covid, Alisher Umanov apa yang taikunnya Iya. Rusia itu dibekukan. Iya, gara-gara perang Rusia. Jadi tetap aja mereka kena. Dan ini ada isu cocokologi ya. Penunjukan wasit Chris Kavanagh dan wasit VAR Stuart Atwell juga lagi diomongin sama fans Liverpool jelang City lawan Liverpool ini karena mereka curiga sama wasit utamanya ini si Chris Kavanagh itu saudaranya fans City yang punya tiket musiman. Apakah itu cocokologi juga? Enggak, Inilah media. Pokoknya untuk pemain Liverpool ya, tolong ditranslate dalam bahasa Inggris. Jangan sentuh pemain City di kotak penalti. Aduh, bahaya nih masalahnya. Suka ada back-back yang kalau Joe Gomez main kelar nih. Lu lihat, ntar kejadian, City dapat penalti cuma di towel doang. Paham ini. Sementara City lawan Liverpool weekend ini menjadi laga yang juga sangat krusial karena dua tim ini ada di papan atas peringkat 1 dan peringkat 2, poinnya juga sangat tipis. Dan isu update terakhir, Haaland gimana, Fir? Haaland katanya fit. Bisa main? Katanya Wow. nggak cederanya nggak separah yang Gua pikir diperkirakan kambuhan awal. tuh cederanya. Walaupun yang jadi masalah pemain-pemain yang baru balik dari laga Argentina Brazil ini kan. Ya. Karena mereka kan main di Inggris itu Rabu Ederson, tengah ya. malam.
yang ada di sana ada si McAllister terutama, ada si siapa Ederson. lagi deh, Alvarez. Ederson, ya. Dan sehingga kalau mereka balik ke Inggris itu akan mepet banget. Oke, mereka mungkin bisa main tapi energi level mereka seberapa habis pertandingan yang tadi Panji udah bilang. Begitu keras, begitu emosional, berapa yang tersisa di bensin mereka untuk menghadapi partai sebesar ini. Dan ini partai Sabtu siang, Saturday lunchtime, yang bikin si Klopp marah-marah lagi soal penjadwalan ya. Ya, kita lihat aja seberapa banyak energi levels, karena kalau kita ingat musim lalu pertandingan ini dimenangkan City 4-1, 4-1. di mana Di Etihad. ketika itu yang jadi sorotan adalah lini tengah Liverpool yang benar-benar kropos. Waktu itu kan ada Jordan Henderson, ada si Fabinho kalau nggak salah ya. Sekarang kan seharusnya energi itu datang dari McAllister, datang Szoboszlai. dari Szoboszlai dan lain-lain, tapi McAllister baru datang dari dari Liga Rio, Internasional. jalan jauh sama sekali. Kita lihat energi mereka seberapa. Dan ini menarik karena kita ngomongin City lawan Liverpool ini pasti tensinya juga panas karena ini kembalinya Liverpool setelah tahun lalu lagi ancur-ancuran. Coach, lu melihat Liverpool sekarang udah mulai menjadi kompetitor sebanding belum? Oh ya, kalau kompetitor ya. Kalau sama Arsenal tahun ini menurut lu lebih tough mana? Buat lawan jadi City sebagai kompetitor ya, total kompetitor. Ya, Arsenal udah pernah menang, jadi Liverpool harus membuktikan. Lawan City ya. Cuman kalau gue lihat kualitas gini, Liverpool itu punya 2, 3, 4 pemain yang ada added value yang tidak dimiliki oleh Arsenal. Ya. Arsenal lebih bermain as a team. Ya. Dan semua bisa cetak gol. Nah, kalau 2, 3 pemain ini bermain luar biasa, they can win. Tapi secara overall, gue rasa kalau dapat seri aja Liverpool udah beruntung lah. Iya, karena Liverpool nggak pernah menang di Etihad di all competition sejak 2018. Bahkan kalau dimundur lagi hanya di Premier League mereka nggak pernah menang di sana sejak 2015. Jadi kayaknya selalu ada something bagi Liverpool kalau bertanding ke Etihad. Sejak City pindah ke stadion itu pada 2003, Liverpool hanya pernah menang 3 kali. Jadi salah satu bogey groundnya lah buat Ya, mereka. makanya seri lah cukup. Seri Sun cukup Ji-hai sih. berarti jago zaman 2003 ke atas ya. Woi, masih bisa jangan nahan. salah, legend itu. Tapi kalau soal itu Coach, tadi kan Klopp ngeluh soal bagaimana pertandingan sepenting ini dimainkan di early banget. Menurut lo Paham. di musim sekarang emang kenapa sih apa menjadi urgensi buat Klopp itu menurut lo yang membuat Gini. concern buat dia? Gini, kalau pemain bola merasa dirinya penting, lu salah besar. Pemain bola itu adalah budak modern, boneka. Yang nomor satu adalah kepentingan marketing. Karena kalau main siang di Asia itu jam 7 Ya. menjual iklan dan lain-lain. Itu jauh lebih penting daripada kesehatan pemain atau apa. Itu udah nggak penting lagi. Iya. Makanya Klopp Dan untuk FA nggak penting, untuk UEFA nggak penting, untuk FIFA nggak penting. Dan ini tidak akan, bukan hanya Klopp, nanti lu akan dengar Arteta komplain, ini pasti banyak yang komplain because they don't care. ini kan berarti after lunch ya? Iya. Lunch time Beda 7 jam. 12.30 di sana. 12.30 siang. Beda 7 jam. Nah, tapi dengan sekarang udah masuk ke bulan November menuju Desember, secara cuaca dan juga Dingin kan, berarti Iya. nggak terik juga kan? Yang menjadi Enggak. problemnya apa untuk lunch time itu? Loh, bukan menjual. Nggak, maksudnya untuk apa yang menjadi masalah untuk Jadwal mepet. Oh. Iya, kan mereka juga baru balik dari international Iya. break. Pemainnya kan Ini dari mana-mana, kan seluruh international break, Eropa. kecuali bukan seluruh Amerika. international break. Yes, Oke. benar. Dia Ini break karena ya. terlalu mepet dengan international. Gue pikir break. karena dia main di siang, kenapa Oh, cuacanya enggak, atau mungkin kan enggak. dari waktu bangun pagi kedekatan Enggak, untuk enggak, latihan dan enggak, segala enggak, macam. enggak. Berarti Itu karena enggak. waktu mepet sama jadi internasional Yes. ya. Oke, kita lihat nanti dari City lawan Liverpool kita akan ngebahas lagi previewnya di hari Jumat besok. Tapi juga ada tadi katanya saya ada pertandingan yang juga nggak kalah pentingnya ya. Betul, ada yang kontroversial juga. Akan kita bahas tapi setelah ini aja berarti. Belum, kita bahas sekarang dong. Sekarang dong. Hah? Lanjut Everton dulu. Lanjut Everton dulu. Ada si Everton yang Oh, iya, habis kena hukuman pengurangan 10 poin sekarang di satu dari juru kunci. Ini gimana Fir? Lu melihat ini akan menjadi Everton yang Iya. kena mental breakdown atau justru dia Enggak, kalau gue bilang, termotivasi? kalau gua bilang sebaliknya sih. lepas Malah degradasi. balik. Iya, orang-orang para fans Everton kan di podcast mereka juga bilang bahwa mereka udah nyiapin kayak banner-banner yang protes ke Premier League, dan kita tahu Goodison Park adalah salah satu kandang yang sangat Berat, lawan tim besar atmosfernya sangat terasa di Boleh sana. Arsenal menang.
Setelah bertahun-tahun, setelah lama sekali puasa. Setelah lama sekali. Ya ini yang akan membuat Everton, kita tahu juga dalam beberapa pekan terakhir kan mereka permainan bagus-bagus. Iya. Relatif dari form mereka Iya, yang formnya sebelum-sebelumnya. secara hasil oke. Sekarang mereka naik lagi, secara hasil mereka kemarin bisa menang 3-2 juga di Palace, dan ya pasti akan merepotkan Man United sih. Menepotkan Man United. Ini kan MU di atas kertas lawan siapa aja susah coach. Sheffield susah, Brentford susah, you But name they it lah. win the game. Iya, tapi lawan Everton They win the game. serius. Ugly win. Ya even Tapi- Arsenal kan 1-0 Iya, doang iya, kan. iya. Goal injury time lagi. Gue lihat MU menang tapi ya kembali lagi ugly win. Masih ada butuh 2-3 match ugly win, pemain yang cedera balik lagi, baru pelan-pelan MU naik. Cedera Onana seberapa ngaruh? Dimainin langsung atau disimpan dulu? Yang gue baca terakhir Onana main. Kasihan si Bayindir nggak main-main ya. Padahal di Turki Bagus, menang iya, loh makanya. lawan Ada apa dia? Jerman, ya kan? Lo melihat Onana, ya kan dia nggak main ya lawan Libya ya, pertandingan kedua lawan Mauritius dia cedera. Tapi sih sejauh ini kabarnya mereka di Inggris juga masih cederanya masih unknown kondisinya, tapi kayaknya nggak serius. Tapi kalau Højlund juga katanya cedera, tapi sekarang udah mungkin bisa balik walaupun nggak jadi starter karena ada cukup waktu ya lawan Luton kan dia di rehab di Manchester, dia nggak berangkat bareng timnas Denmark, rehabilitation di sana sehingga dia mungkin bisa main. Tapi ya Onana sih penting karena kita nggak tahu kualitas kiper keduanya itu sih, Ji. Dan namanya MU kan pasti nggak jauh-jauh, pasti selalu dihubungkan dengan transfer pemain walaupun itu jauh ya dari nalar kita ya. Mungkin yang satu dekatnya adalah beli satu back dan juga satu beli striker katanya. Griezmann kemarin muncul lama lagi coach. Mungkin nggak Griezmann dengan MU butuh pengalaman ya, butuh experience tapi udah tua banget masih bisa tuh Griezmann main di MU dengan gaji segitu mahalnya. Gue sih nggak akan beli Griezmann. Karena? Ya karena ketuaan. Iya buat jangka Dan panjang dia secara fisik dia nggak cocok main di Inggris. Premier League ya? Iya, dia lebih cocok ya Ligue 1, Iya, tempo. La Liga masih oke lah. Tapi IPL gue rasa nggak cocok. Gimana Phil? Dan di usia 32 nggak mungkin gajinya kecil dan lain-lain. Gue nggak akan beli Griezmann. Hoax semata apalagi Iya, Griezmann kayaknya enggak udah lah. balik ke Madrid udah lagi talk chair lagi gitu kan sekarang kan. Rumor transfer kan besar ya karena kedatangan Radcliffe ini kan pasti jadi bahan Iya, bahan- gorengan lah. Emang Iya Radcliffe kasih banyak duit? Oh, Nggak, tidak. katanya sih bahkan nggak mungkin di transfer Keluar window duit ini, kan, iya. iya nggak mungkin transfer window ini, tapi ya jadi bahan tulisan dan lain-lain. Tapi menurut gua enggak lah. Menurut lo kenapa ini muncul? Apakah karena faktor MU susah nyetak gol? Iya, MU nggak punya leadership di iya, depan? iya, Atau iya, memang itu. yang bahan gorengan media Radcliffe Iya, aja? Gorengan media aja. Inggris kan harus diisi semua. Bahkan ada hoax Vlahovic akan ke Arsenal. Enggak, itu lo doang. Loh, lu baca nggak? Dulu kan Enggak, bukan yang baru- sekarang, baru- baru lagi. baru- Kalau yang dulu gue Baru aja sekarang lagi baru- sampai baru- gue di tag sama fans Arsenal berapa kali bahwa itu. Cuman gue baru baca juga bahwa kemungkinan besar tusuk gigi di loan ke Marseille. Nah, Which is ini quite smart. Artinya ketahuan kan Arteta nggak bisa pilih pemain. kalau kata Silvestre ini tidak ada kata terlambat bagi seorang pemain untuk mengambil langkah besar, tapi saya pikir Griezmann akan menjadi Bruno Fernandes atau Eriksen kedua, bahkan terlalu numpuk karena dia sekarang posisinya bukan lagi striker tapi iya. sebagai Number 10. pembuka, iya nomor 10 lah gitu Dan kan. terlalu tua kok gue bilang. MU butuh pemain yang mid generation. Gitu 26, minta gajinya 27, mahal ya, 28. berapa kali lipat gitu Iya. ya. Di samping itu mahal. Tapi ini kalau pemain yang cedera dari dulu gue besar. pengen banget sih karena ini pemain yang bisa Iya. berkorban untuk tim Iya. ya, cerdas banget nih pemain makanya Ya, di mungkin dia bisa Ya, tapi setahun, berkontribusi tahun, 1-2 dua tahun. tahun, ya. That's it. Oke kita lihat tapi gue rasa memang berat karena setahu gue Griezmann happy banget balik ke Atletico ketemu Simeone lagi dan sekarang juga udah talk chair lagi nggak cuma nyetak gol tapi juga ngasih assist buat teman-temannya. Pindah Mas. Oke, tadi kita udah bahas Everton MU ya. Kalau belum puas, tenang aja, kita akan lanjutin selengkapnya hari Jumat nanti. Tapi Nesa masih punya satu bahasan lagi yang kontroversial ya. Yang satu ini nih, setelah kita bahas setelah episode yang satu ini. Yes, ini judulnya adalah kalah hepeng bisa mengatur segalanya jebretim ya. Itulah kata yang bisa digambarkan kalau kita emang ngomongin duit dari Timur Tengah yang nggak ada serinya. Oh berarti Timur Tengah ini nggak mengenal kata poin satu ya? Karena nggak ada serinya. Oh luar biasa Nesa memang ya. Tapi voting untuk membolehin klub
pinjam meminjam dengan pemilik yang sama ini sudah disetujui ya oleh FA dengan berapa nih 8 klub yang setuju, sementara nih berarti ada 8 nih ya. Kalau dalam voting Premier League bolehkan klub-klubnya minjam main dari 13 kan yang setuju, kurang 13 satu 13 kan, harusnya setuju 14 kurang kan? 1. Oh iya, ada 8 klub Premier League yang menentang larangan, 14. sementara sisanya setuju semua. Dan ini apakah karena faktor ada Newcastle di sini, Fir? Jadinya Iya, kenapa sih pada takut banget? Slow aja kali. Orang si Neves juga nggak mau kok pindah, dia bilang nggak mau keluar dari Arab Saudi. tapi kan lagi cuma senang Neves, dia. ada lain dari PIF lain yang bisa pindah ke Newcastle Iya, kan? Bukan. Lu jangan lihat by case. Iya, Lu lihat secara overall bahwa Rusak klub-klub tapi besar ini memiliki afiliasi. peluang Yes. untuk memperkuat dengan cara yang gampang, atau hengki-pengki dari sisi Untuk menghindari apalah. financial fair play ya. Iya. Nah sementara klub yang tidak dimiliki oleh owner lain kan nggak bisa. Iya. Nah ini yang gue bilang tidak fair. Iya, itu dia. Karena UEFA ke depannya multi club ownership ini mereka akan relaxing soal itu. Iya. Severin sendiri udah bilang, ya ke depannya juga Man United bisa aja kalau si Ineos datang kan sama Nice nggak Iya. masalah. City punya 13 klub di City Football Group nggak masalah. Ya kan? Chelsea juga. Lucu kalau begitu. Itu kan udah Iya. lu udah bukan persaingan lagi. Ntar deh. Bener. Tapi kalau affiliate club gue ngerti. Tapi kalau pemiliknya sama gue rasa nggak fair sih menurut gue untuk Nggak fair. pinjam-pinjam. Kalau affiliate club kan kayak dulu. Loh. Ya kayak Nis Iya. itu pemiliknya ini Sama, juga. ini kan? juga. maksudnya ngerti. sama. Kalau affiliate club memang sudah lama gitu kan. Memang Tapi parent club, feeder Severin club. bilang kalau ke depannya kayak gini UEFA sedang mengeksplor possibility kalau emang ke depannya multi club ownership itu adalah suatu hal yang lazim karena beberapa tahun terakhir juga udah jalan Girona sama City, sekarang Girona di Iya, La iya. Liga sekuat itu. Benar. Itu dia makanya bukan suatu hal yang kayak dulu lagi ya. Kalau dulu kan kayaknya satu klub nggak boleh bersaingan dengan nggak boleh punya pemilik yang sama dengan klub lainnya. Tapi sekarang udah ya different world, different case. Tapi kalau Bukan different word, Apa? different amplop. tapi kan kalau Eropa gue masih ngerti lah, mereka tetap ada limitnya yaitu financial fair play. Mau lo pinjam, lo beli, lo tetap ada pengeluaran secara angka yang keluar. Tapi kalau dari Arab kan nggak ada rules apa yang membatasi nggak ada. duitnya, gajinya segala macam. Nggak ada, makanya gue selalu bilang AFC itu fakta. Ya kan? Ya kalau Ineos kan gue Nggak masih ngerti, ada. oh ya udah klub Eropa lo juga Iya. tetap ada rulesnya gitu kan. Kalau ini kan nggak ada rulesnya. Nggak ada. Iya nggak ada. Lalu Itu lihatlah bukan- liga di Asia, lu liga di Eropa sehancur-hancurnya Albania apa, jadwal sama main. Lu lihat di Asia, Iya, lu lihat jadwal Nepal, Timor Leste, Indonesia, Filipina, Iya. Kuwait, Geser-geser. Qatar, beda semua. Nggak sesuai. AFC apa? Itu big joke man orang-orang di AFC itu. Nah, berarti Bikin jadwal aja nggak bisa. Berarti kan ini, let's say ya, kan pasti tuduhannya adalah ke Arab Saudi dengan Newcastle Fir. Dia bisa mendapatkan Bukan Arab Saudi, Timur Tengah. ya Timur Iya. Tengah. Ya termasuk kan yang ditakutnya adalah si PIF ini kan. Dia Yes. punya banyak tim, 4 tim yang juga ada banyak pemain bintangnya tersebar di sana. Siapa aja berarti yang bisa potensinya yang bisa dibawa ke Newcastle? Ya Dari- siapa aja yang ada di Iya, empat itu. Ya kan maksudnya Benzema, Iya. Ante. On theory. ya kan ngeri kan? Iya si Mendy dan Lu lain-lain. seneng apa Tapi kan gimana Fir melihat Ya ini? seneng lah. Ya kan, gue nggak Ya. tahu pandangannya dia sebagai Pasti seneng lah kalau Iya. jadi sebagai fans. Iya gini, sebenarnya kalau fans ya kan gue juga punya teman-teman di Newcastle. Mereka itu lebih pingin emang ownership model yang kayak dulu di mana dulu pemiliknya adalah Sir John Hall, Freddie Shepherd dan lain-lain. Pengusaha lokal, literally mereka bangun usaha mereka dari daerah mereka sendiri. Iya. Sponsornya Newcastle Brown Ale. Masa itu udah lewat. I know, itu dia makanya itu udah lewat dengan adanya kapitalisme di sepak bola ini, dengan adanya nation state yang masuk kayak gini kan fans itu nggak bisa memilih siapa owner mereka kan, they can't choose, mereka hanya bisa menerima apa yang Lu tahu datang ke mereka. salah satu efek yang bisa membuat pemilik Timur Tengah itu berhati-hati itu apa? Oh. City didegradasikan tuh. Oh dengan Iya, habis itu kasus game changer kalau kayak Iya, gitu. itu akan menjadi game changer di ya. mana? Bukan hanya Timur Tengah ya. Rusia yang juga jor-joran, Chelsea juga under investigation, Spurs juga under. Pemilik yang jor-joran itu bisa benar-benar kena sanksi. Jadi harus ada satu kasus yang membuat di mana mereka berani. Lebih pemilik hati-hati. kayak itu harus benar-benar kena sanksi yang keras tuh. Walaupun sebenarnya kasus City ini bisa diakali dengan jalurnya yang sekarang ini kan. Ya
ya itu peminjaman dari klub afiliasi yang sama tapi beda benua gitu kayak Arab dengan Inggris. Enggak, masalahnya kan sekarang bukan pinjam duit. Masalahnya sekarang duit lu nggak jelas dari mana. Iya, kalau City kan masalahnya cooking the books itu, Iya, bahwa iya. mereka neraca mereka itu gimana bisa nyampe kayak gini, itu kan masalahnya dengan Tapi kan mereka. itu dengan pertanggungjawaban dia beli pemain yang ada di Eropa kelihatan gitu kan, Fir. Tapi kalau misalkan let's say Newcastle, Enggak, gua nggak beli bukan beli pemain. Oh, iya. Uang untuk membeli iya. pemain dari mana? Dari mana? Iya, tapi kan pertanggungjawabannya Sponsornya. kelihatan, transparansinya ada semua. Kalau ini kan Enggak, Enggak. justru City itu enggak transparan. Enggak kelihatan. Iya, enggak kelihatan. ya kan dia beli pemain ketahuan nih, gue beli pemain Ruben Enggak, Dias 40 juta gitu kan. Lu beli pemain dari mana? Dari Uang lu dari mana beli pemain? ya dari investor sama dari sponsor. Nah, enggak. Sponsornya dari cabang ketiga itu kan. Justru itu. Uang yang dari Abu Dhabi dibikin perusahaan. Iya, Shell Liga. company dari Iya. Panama Iya, lah, kan, dari nggak mana. jelas, Itu ngerti yang gua. enggak jelas. Ya kalau itu kan sudah dijalani berapa tahun terakhir PSG Nah, pun ya itu dia bisa yang lolos jadi Exactly. gitu. masalah. Ini yang sekarang diinvestigasi. Tapi itu masih tetap bisa fishy ya, kayak sekarang kan buktinya masih tercium gitu kan. Iya. Beda sama Iya. kalau taktiknya ini menurut gua ketika dia ngambil Benzema dari Arab, Ya bisa. ngambil Kante, ya kan bisa Enggak. suka-suka aja tanpa Sekarang- duit ya menurut Bukan, gua. bukan. Lu jangan campur aduk. Ini aturan di Liga Inggris doang. Iya, FA. iya. UEFA belum tentu. Kalau ini terjadi, seandainya Kante sama Benzema lah dua, seandainya Seandainya. ke Newcastle, lu pikir klub lain nggak teriak-teriak? Yang di luar Inggris, Tapi rulesnya teriak belum, semua. rulesnya belum ada kan dari UEFA pun belum ada kan. Akan ada. yang membatasi itu kan. Kalau nggak salah udah ada deh, atau mau ada. Belum ada Itu di gue episode. pernah baca bahwa lu boleh punya berapa klub, tapi banyak aturannya. Iya. Banyak syaratnya lah, jadi nggak segampang itu. Tapi kalau lu bicara Asia ya susah lah. Ya lu, negara nggak punya financial fair play, kocak kan? Iya, orang negara langsung gampang aja kan 4 tim gua ambil semua Iya. nih buat gua jalanin kan kocak ini aneh, Asia. iya. Kan gue berkali-kali bilang, inilah sebuah contoh bahwa Asia itu lebih baik main badminton. Jadi juara. Tapi ini kan dari voting ternyata nggak cuma istilahnya nggak cuma 1-2 tim, ada 8 tim yang voting setuju. Artinya Yang menurut vote kalian against. siapa yang merasa akan Yang punya banyak klub. Yang vote melawan itu Newcastle, Manchester City, Chelsea, Sheffield United, Everton, Wolves, Nottingham Forest, sama Burnley. Oh, karena mereka itu semua pemiliknya punya afiliasi ya. Beberapa. Wolves kan Si Fosun ya? Crystal Palace sebenarnya ada afiliasi juga. Crystal Palace sama Lyon itu di Prancis pemiliknya sama, tapi dia nggak voting di sini. Tapi ini dia klub-klub ini yang memilih Itu pro. yang against the ban. Oke, Yang against the iya, ban, oke, jadi ya. mereka yang karena mereka ini cuma perlu 1 suara kan sebenarnya Iya. diferensialnya, tapi mereka akhirnya tidak mau mengatasi hal ini karena kedepannya mereka ingin ini kan vote ini nggak cuma berdiri sendiri Ji, karena ini berhubungan dengan associated party sponsorship. Iya. Nanti ke depannya ya bisa jadi akan apa yang dilakukan di Leicester gitu, kayak misalnya apa sih King Power sama pemilik dari Thailand itu takutnya akan dilarang juga ke depannya. Itu yang mereka takutin juga Nggak dilarang, wong Emirates juga sponsorin kemana-mana kok. Iya, itu dia. Ya kita lihatlah nanti dengan taktik-taktik baru apa yang akan terjadi untuk mengakali supaya tim nggak defisit, tim juga tetap kaya ya. Mungkin juga dengan kondisi keuangan yang kemarin pasca pandemi, banyak tim-tim Premier League pun juga mulai mikir nih, kita harus cari cara baru untuk bisa mengeruk uang tanpa ketahuan supaya secara keuangan tetap aman gitu, nggak kena financial fair play, nggak kena dari Premier League juga ya. Kita lihat nanti ke depannya akal-akalan apa yang akan muncul lagi ke depannya ya. Udah itu aja Nes. Udah, ada lagi? Nggak ada, tutup kita jualan dulu ya. Gak kerasa ya? Nggak kerasa. Udah tanggal berapa ini? Bentar lagi tanggal 29 loh Jebret Tim. Kalian udah beli tiket belum? Udah juara God Match antara Raffi Ahmad versus Taufik Hidayat. Nah ini tiketnya udah makin sold out ya, tinggal dikit, jadi mendingan kalian beli deh sebelum kehabisan. Ada juga podcaster match antara podcast Ancur versus podcast agak lain. Ada family match, Ibnu Jamil, Ririn Ekawati versus Judika Duma. Ada juga charity match antara Gading Martin versus Pak Michael dan Pak Wandi serta CEO ya, sampai Jebret versus Vindes Jilid 2. Buruan beli tiketnya sekarang juga ya. Dan nanti kalian tinggal klik aja link yang ada di deskripsi untuk beli tiketnya. Terima kasih untuk Sari Awi dan Sari Mande. Terima kasih juga untuk sponsor-sponsor kita yang menyelenggarakan acara nanti ya, yaitu ada Kombipar, Santini Group dan juga Avitek Gold. Kita ketemu lagi hari Jumat Jebret Tim. Dadah.